Mana kita ini, bro? Kita asik-asikan aja. Jadi nggak usah pakai host, nggak usah pakai narasumber. Kita diskusi aja. Diskusi ya. Jadi kan karena hari-hari ini Mas Ken, sosial media kita dan bahkan tongkrongan-tongkrongan kecil itu disibukkan dengan proses yang masih jauh ke depan. Apa itu? Seperti kita presiden baru, gubernur baru, bupati baru, skema politik, dan bahkan arah pembicaraannya lebih cenderung ke arah propaganda gitu. Belum, masih jauh lah ya. Iya, jadi menurut saya yang akan saya ajak brother saya malam ini bahas itu substansi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan hari ini sebagai warga negara yang baik, sebagai putra daerah yang baik gitu. Yang normal, bukan normal, lebih tepatnya optimal formanya gitu menurut saya. Ayo brother, cepat-cepat ya brother. Ya, pertama kita harus siap dengan sistem negara yang kita sepakati bersama, demokrasi ya. Demokrasi itu membiarkan orang menyampaikan pendapat. Yes. Tidak ada larangan di sana. Yes. Namun memang ada dalam konteks tertentu juga diatur kan. Tidak boleh melanggar ketentuan. ITE lah, pencemaran nama baik gitu ya. Melanggar hak asasi manusia. Nah, menarik yang kita diskusikan malam ini, Mas. Tadi disebutkan belum apa-apa sudah rame nih dunia perpolitikan. Yes, ini kan gubernur, bupati, presiden belum ada 2 tahun semuanya ini. Iya. Ya kan? Tapi aroma politik seolah besok pagi kita akan menghadapi pemilihan DPR baru, bupati baru, terus gubernur baru, presiden baru. Kan gini ya. Kan gini. Ada apa dengan oposisi hari ini gitu, brother? Sebenarnya begini. Di tahun pertama, ini kan masih ya dari tahun pertama menuju tahun kedua lah ya. Yes. Setiap pemerintahan baik itu dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, itu masih konsolidasi sifatnya. Mengatur ritme, mengatur sistem, mengatur dapur pemerintahan. Saya kira belum pas, belum relevan lah. Kalau dikatakan besok itu kita ganti. Oke, siap. Besok kita pemilihan baru, belum, karena begini, dalam 5 tahun itu, tahun pertama konsolidasi, tahun kedua bahkan masih konsolidasi, sambil jalan program kerja, sambil jalan, masih mencari ritme lah, mencari pola, walaupun memang diprogramkan, tetapi kadang program baru itu masih butuh penyesuaian. Baik itu di lapangan, SDM-nya, aturannya dan yang lain. Kemudian tahun ketiga baru mulai terlihat. Tahun kedua sudah menuju ibarat sudah take off lah. Kalau kita naik pesawat kan jalan landasan itu baru take off tahun kedua. Oke. Tahun ketiga udah mulai mapan ini. Tergantung ukuran siapa gitu kan. Tergantung ya masyarakatnya, apakah masyarakat itu menilai atau merasakan manfaat dari program pemerintah atau seperti apa, itu ya masyarakat yang menilai. Biasanya lembaga survei yang banyak. Oke, berarti idealnya itu pemerintahan itu Mas Ken maupun daerah ataupun pusat Mas Ken. Ideal tahun ketiga. Ketiga itu baru sangat terasa. Oke, berarti memang pada dasarnya karena menurut kacamata saya juga begitu Mas Ken. Karena rata-rata setiap rezim itu maupun dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu tahun pertama itu pasti lebih cenderung konsolidasi. Ibarat tadi naik pesawat itu brother, mungkin kita kumpul-kumpul penumpang. Ya, masuk ruang tunggu dulu, check-in, kan? Siapa yang serama sepemikiran. Ayo kita naik pesawat yang sama. Betul. Baru kita terbang bersama. Betul. Nggak salah kayak itu. Bener. Analoginya sama. Ya namanya kan sistem baru, pasti mengajak siapa yang layak lah dengan ide pemimpin kan. Apa yang yang cocok, kemudian yang kompeten atau yang mampu. Kalau kami pakai program ini, siapa yang mengeksekusi kan tentu ASN kalau di pemerintahan. Nah, tentu ada tim kerja. Nah, tim kerja ini kan tidak serta-merta muncul. Ada seleksi. Ya macam-macam indikatornya kan. Oke. Siap. Jadi kan nawacita saya asik nawacita. Jadi pesan moral dari podcast malam ini kenapa saya ajak brother itu diskusi, selain brother ini tokoh dari segala tokoh gitu kan. Kalau banyak gitu kan. Tokoh dari tokoh. Gitu kan. Saya seorang pemikir gitu. Karena kan belakangan ini saya
fenomena yang terjadi di tengah netizen kita. Mungkin citizen Jurnalisme. ya bahasanya anak-anak tahu Iya. kan. Netizen. Netizen, warga net. Wah, warga plus 62 ini kan hari-hari ini mereka sudah ngomong apa namanya, ini nggak perform, yang ini nggak layak, apa namanya, narasi pecah belah, narasi apa namanya, tidak ngapa-ngapain gitu. Ini yang sangat ramai hari ini, dan bahkan itu bisa saya katakan ini polarisasi, bro. Ya. Ya kan? Ya biasalah, orang yang nggak dapat kue biasa ribut. Kedua, pengen muncul tapi tidak perform. Gimana mau diajak? Oke, siap. Pakailah akun-akun palsu, fake account, oke, buzzer. siap. Coba muncul, teman-teman di oposisi, ayolah. Gentleman muncul di permukaan. Muncul secara utuh. Secara utuh, Oke. baik itu di parlemen jalanan, ya. Kan nggak ada larangan. Panggung-panggung jalanan birokrasi. Ya, atau mungkin yang sering nulis, silakanlah nulis, baik itu di akunnya masing-masing nulis. Oke. Gentleman gitu kan. Kan menggunakan fake account. By data. Oke. Kan gitu, biar terukur. Yes. Cerdas, caranya elegan. Karena kenapa saya ajak Mas Ken bicara ini hari ini, karena apa namanya, kebanyakan narasinya itu narasi pecah belah. Kasihan Ya. masyarakat tingkat bawah yang Benar. konsumsi. Ya itu, Ya. karena nggak kebagian. Oh. Ya, bukan rahasia umum, Mas. Oke, berarti ada indikasi kalau yang ribut-ribut hari ini menggunakan akun bodong itu orang-orang yang nggak kebagian. Iya, bahasa kasarnya ya lapar lah, cari Iya, makan gitu. bisa. Tapi kan Oposisi yang takut menunjukkan wajah. bisa jadi. Yes. Karena mungkin mereka juga tersandra dengan kepentingan. Oke. Politik kan kan. Oke. Oh, betul. Iya. Asas manfaat. Asas manfaat. Tapi kan berhitung kalau Iya. kita nyerang Yes. secara terang benderang terbuka. Iya. Nah, kepentingan kita terancam. Kan begitu. Makanya ya pakai akun buzzer. Bayar gimana saya ngomongnya? Berarti ini setengah jadi nih barang. Tengah jadi karbitan. Iya. Pingin kelihatan melawan, di satu sisi juga takut kehilangan lahan garapan. Nah, kita nggak tahu DPR kita ngapain sih? Ada berapa orang sih mereka di sana? Dari 45 itu ada berapa orang sih yang berbicara? Sampai hari ini, Iya. yang saya dengar cuman hanya di paripurna aja, Pak. Di paripurna. Iya, pandangan praksi toh yang saya dengar. Iya. Nah, per hari ini kalau dalam case-case lain saya belum dengar. Oke. Per hari. Nah, ini juga penting ya. Kenapa kita sedikit menyentil keberadaan wakil rakyat di DPRD Sumbawa? Kita bicara Sumbawa ya. Yes. Karena dari 45 orang anggota DPR Kabupaten Sumbawa itu dipilih oleh rakyat di dalam suatu pemilihan umum. Dan pemilihan umum itu biayanya tidak sedikit. Luar biasa. Berapa tuh Mas kira-kira kalau pemilihan legislator aja? Miliaran, miliar rupiah. Puluhan miliar. Iya. Puluhan miliar. Yes. Itu penyelenggaraan saja. Yes. Belum dari sisi masing-masing legislatif yang terpilih. Iya. Kan umum kan? Yes. Biaya politik, Yes. ada operasional dan Yes. yang lain. Nah, kalau kualitas bapak-bapak yang terhormat di DPRD Sumbawa seperti yang kita lihat saat ini tidak menurut kami ya, kita ini menurut saya Dari 45 hanya ada beberapa orang, ini 10 orang. 10 orang sering saya lihat tampil tuh paling Bang Andis. Iya, Bang Andi. Iya. Ya. Parlemen spek gitu. Iya, sering muncul di medsos Iya. dan Dan saya suka. begitu. Memang normatifnya ya kita mungkin disangka temannya Bang Andis. Teman nggak nge-endorse juga Kita gitu. objektif ini. Bukan pesan yang terlihat. Iya, karena memang Silakan. beliau sering aktif dan Ya. dan saya maunya DPR memang super setuju Harus gitu. begitu, harus begitu. Nah, tapi yang lainnya kemana, Bro? Menikmati zona nyaman. Oke. Nah kan karena menurut saya kan keberadaan mereka hari ini tuh Mas Ken untuk apa namanya sebagai perwakilan, Iya, wakil rakyat. iya kan? Dan bahkan arti kata parlemen itu kan dari kata parli. Parli. Berbicara. Tik. Ya, berisik. Berisik. Dan tapi kita lihat hanya beberapa orang yang berisik gitu. Ya, itu faktanya. Yes.
yang bahkan kita lihat yang muncul di berita, oke lah kalau misalnya muncul di berita itu normatif Mas Ken. Ya normatif. Tapi kalau muncul di akun personal, itu hanya segelintir saya lihat. Segelintir ya. Segelintir dan hanya beberapa saya kayak tadi Bang Andis saya sebut Ya. tuh, karena beliau tuh kerap muncul. Bahkan Bang Andes pun bukan orang oposisi loh. Yes, iya betul. Bukan oposisi. Betul. Beliau hari ini kan koalisi Gerindra dan Nasdem hari ini. Dan PKB. Dan PKB. Iya. Nah, beliau kerap muncul. Tapi tak muncul. Nah, oposisi hari ini kemana? Hilang. No, berarti judul podcast ini oposisi hari ini pada kemana? Nah itu dia, oposisi itu harusnya dia Yes. tampil perform. Muncul secara utuh. Muncul. Betul. Kalau ada yang keliru di pemerintahan ini, muncul. soroti, kritisi Betul. gitu, berikan Betul. masukan. Betul. Saya curiga Bang Andis lagi memberikan tutorial aja. Kecurigaan saja. Jangan sembunyi di balik akun-akun Iya. palsu. Intinya Gitu. keren banget sih DPR hari ini. Iya. Karena hanya ada segelintir orang yang muncul, Iya. makanya saya bilang keren, ironis sih maksudnya Pak. Saya juga gini ya, saya sempat hubungi salah seorang anggota DPR. Iya. Bang, saya pengen tahu berapa sih rancangan peraturan daerah yang diusulkan tahun ini? Iya. Baru 4. Ih, Bukan dari pemerintah daerah, bukan dari eksekutif ya. berarti 4. inisiatif. Inisiatif DPR. Berarti perda inisiatif DPR. Ya, Baru 4. baru 4. Ada 45 orang. Dari 45 orang, ya kita nggak tahu program legislasi daerah seperti apa ya. 8 apa 9 partai politik sih? 9 ya. 9 ya? Kurang lebih 9, lupa-lupa ya. Ya, berarti ada 9 fraksi, Pak. Ya, kayaknya kita harus ngundang dah. Yes. Ketua DPR lah, pimpinan Minimal DPR. Pak Nanang, Ya. terus unsur pimpinan, sahabat saya Zulfikar Dimitri, Ya. sahabat saya Gita Lisbano, senior kita yang dari Golkar tuh, Pak Berlian Reyes, Pak Bang Berlian Reyes, Ya. muncul lah ke sini. muncul lah. Jangan malu lah depan publik. Betul, Jangan hanya nyari keliling cari suara nih kampanye kan. betul, Harus bertanggungjawabkan. betul, Amanah yang disampaikan masyarakat. betul, betul. Muncul lah. Ya, karena kalau bahas DPR sebenarnya nggak ada habisnya bro, banyak Nggak ada- sih nggak ada habis. banyak sih unek-unek gitu kan. Belum baca masalah pokir lagi. Belum. Tapi ada satu hal yang keren Ya. ya, yang saya ingin meneruskan kata-kata abang saya Suryo itu. Saya baca statusnya kemarin dan saya pin di Putra di Terus Suryo. Iya, Bang Suryo itu parlemen itu harus muncul ke publik secara utuh. Iya. Ya, seperti apa namanya parlemen di luar sana yang punya Iya, betul. TVR parlemen dan ini sudah saya dorong berkali-kali kita pergi ke DPR kan. Kapan DPR ini punya TV parlemen? Ya, itu belum ada. Itu belum ada sama sekali. Belum ada yang setiap hari bisa menyiarkan aktivitas anggota Betul. DPR di Kabupaten Sumbawa. Masa kita nonton live streaming dari akun personal, Pak? Ya, bahkan saya pernah dulu ya beberapa belasan tahun yang lalu lah ya, masih kantor DPR itu Ya. di jalan apa? Hasanuddin Ya. ya. Jalan Hasanuddin. Waktu pembahasan anggaran itu kan tengah malam kadang. Yes. Kalau hari ini pembahasan anggaran tengah malam, siapa yang pantau? Ada aroma-aroma tidak sedap Pak kalau malam Pak, bau bunga jepit gitu. Iya, orang sudah lelah, sudah ngantuk kan. Iya. Bukan sih kita mendiskreditkan kemampuan anggota DPR kan, tapi kalau tengah malam Yes. posisinya lelah, Yes. ngantuk, nggak produktif mas. Yes. Nggak bisa detail. Ya betul juga kata Mas Ken, ngapain tengah malam? Iya, kalau bisa siang ngapain malam? Apalagi kalau bisa di streaming kan. Iya, streaming kan. Betul. Orang Seperti bisa pantau, lihat. Hari ini kan ramai orang yang membicarakan soal silpa daerah. Iya. Nah, jangan lupa loh Mas Ken, ada ada 3 fungsi DPR. Terus Satu. ada 3 hak juga fungsi DPR. Iya. Legislasi, budgeting, dan Dan pengawas. pengawasan, controlling, Dan salah satu indikator kenapa silpa daerah itu besar, yaitu juga controllingnya, controlling dan budgeting. budgetingnya tidak terukur. Betul. Jadi saya pernah terlibat dulu ya di dalam pembahasan anggaran, masih berprofesi sebagai anggota KPU Yes. sebelumnya. Saya diingatkan sama pimpinan KPU RI waktu itu. Saat itu saya adalah ketua divisi perencanaan. Kalau kita merencanakan sesuatu yang salah, Yes. maka kita ketika kita salah merencanakan, Ya. maka kita merencanakan sesuatu yang salah. Yes, betul. Gitu. Apalagi kalau sampai dia direncanakan tengah malam, Bro. Tengah malam. Itu dulu. Dan semoga hari ini tidak. Ya, sekarang kan kita belum tahu, Ya, nggak pernah lihat juga. kecurigaan juga wajar muncul, Bro. Ya karena kita tidak diberikan hak gitu. Ya, Keterbukaan informasi publik. hari ini kita tidak pernah tahu ya Yes. hari-hari apa agenda Mereka pada DPR. ngapain? Kita nggak pernah tahu misalnya Yes. besok itu ngapain, apa agenda Yes.
antar komisi, Yes. fraksi, Betul. atau badan-badan yang ada di Betul. DPRD yang kita nggak pernah tahu. Karena memang penyebar luasan informasinya juga tidak ada. Betul. Fungsi-fungsi kehumasan mungkin di DPR, di sekretariat DPR itu belum berjalan maksimal. Betul. Bisa jadi begitu. Paling ya ada undangan hearing Yes. terjadwal. Ngapain diundang, Pak? Apain diundang? Bikin streaming. Iya. Kan bisa nonton. Kemudian kalau masyarakat tidak menyampaikan keluh kesah melalui surat permohonan rapat Ya. dengar pendapat hearing, ya bisa jadi teman-teman di DPR tidak tahu masalah di bawah. Yes. Seandainya tahu masalah di bawah, selesaikan di bawah, koordinasikan dengan eksekutif. Tidak akan ada hearing. Coba anggota DPR itu seperti kades-kades kita hari ini, Bro. Oh iya. Kades-kades kita hari ini salah satu kades favorit saya, kades Labuan Burung. Labuan Burung. Asik. Dia secara gentle dan paripurna tuh muncul di ruang publik, gitu, Iya. bikin web desa dan di bawah tuh ditaruh lapor kades. Ya. Kenapa nggak tahu lapor anggota DPR? Lapor gitu? anggota DPR loh. Betul. Jadi orang-orang nggak mesti harus capek bersurat. Ini kan zaman sudah berganti, Mas Ken. Zaman Kan- sudah serba cepat, serba instan zaman Kan sekarang. setiap anggota DPR punya tunjangan, termasuk tunjangan pulsa, tunjangan Betul. komunikasi. Manfaatkan. Betul. Betul sekali. Ya kan? Betul sekali. Bahkan tunjangan itu lebih besar dari gaji pokok. Betul sekali. Ya harus dibuka. Jadi yes. Jadi apa namanya? Marilah kita keluar dari pola-pola pikir lama. Ya. Gitu. Mari coba kita bertransformasi, gitu kan? Apa ya? Ngeblending Ya. lah dengan Betul. era hari ini yang 5.0 ini kan? Ya. Nah, di mana orang-orang besar ketergantungan dengan teknologi, Mas Ya, Ken. ya, betul. Manfaatkan teknologi, Ya. gitu kan? Ya Jadi- kita kan kenapa kita agak konsen dengan DPR. performa DPR Ya. kita, anggota legislatif kita ya. Memang seperti inilah keadaannya Yes. gitu. Ya karena sejauh ini liputan Sumbawa paling jarang loh, Mas Ken, Ya. buat berita terkait DPR. Ya karena kita nggak tahu, Bro. Kalaupun ada seremonial. Yes. Nah, yang ingin saya dengarkan itu besok oposisi itu berbicara di ruang Ya. publik gitu. Oposisi harus berbicara Yes. kan. Saya curiga. Ini nih, saya curiga nih. Ntar lu Mas. Ya. Oposisi itu kan ada banyak partai nih. Yes. Yang di pemerintahan cuma 3. Yes. Yang banyak ini di mana? Ya. Saya curiga lanjut. Saya curiga. Rakyat itu jengah, Mas Ya. Ken. Karena keterwakilan mereka di DPR hari ini tidak berbicara di ruang publik, tidak tampil di ruang publik, walaupun tidak semua, Ya. ada beberapa yang tampil gitu. Nah, akhirnya rakyat ini mengambil peran dengan memilih jalan akun bodong itu. Oh iya, bener ya. Yes, karena bagi mereka orang-orang yang saya tugaskan di sana untuk berbicara dan melakukan fungsi pengawasan dan hak angket atau apapun itu yang mereka punya itu, hak angket, hak dan sebagainya itu. Tapi mereka tidak menjalankan fungsinya, berarti. Iya. Akhirnya mereka memilih jalan sunyi ini menggunakan akun bodong. Bisa jadi kepentingannya tersantra. Yes. Atau bisa jadi ada indikasi Ya. karena mereka takut muncul secara utuh ruang publik, akhirnya mereka menggunakan peran akun bodong itu. Oh. Ini kan hanya kecurigaan, Ya, dugaan. dugaan. Makanya muncul biar kita nggak berpikir aneh-aneh. Supaya kita masyarakat tidak menduga-duga. Iya. Loh, kita ini kan menggunakan hak pilih loh kemarin ya. Kita ini pemilih Pak, jadi wajar kita tanyakan apa peran bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebagai anggota dewan yang terhormat kan begitu. Aduh, bapak. Kita ini kan yang sudah mewakili, Betul. jadi wakil kita kan. Betul. Nah, namanya perwakilan, namanya wakil masyarakat, wajar dong masyarakat bertanya. Sebenarnya Mas Ken ya, Gitu. relatifnya dan idealnya. Kan trias politika. Trias politika ya. Yes. Kalau bupati dan wakil bupati tidak perform, yang salah satu DPR. DPR tidak mengontrol. Betul. Mm-mm. Kalau ada segala sesuatu yang janggal dalam sistem birokrasi kita, yang salah siapa? DPR. Fungsi kontrol. Yes. Bayangkan besok pagi, Mas Ken, jika tepok DPR RI ketok palu nih. Ya. Pemilihan dipilih oleh DPR. Bupati dan gubernur. Ya. Atau gubernur dipilih langsung oleh presiden karena Ya. karena fungsi di gubernur itu keterwakilan kan. pemerintah pusat. Ya pun dari presiden gitu. Ya. Yang dipilih oleh DPR itu bupati. Iya. Hari Kepala ini, daerah. yes, hari ini bupati dan wakil bupati saja. Hmm. Kita di daerah tidak melihat fungsi mereka di DPR yang oposisi hari ini. Iya, betul. Bagaimana besok rakyat mampu memberikan kepercayaan kalau besok pagi bupati dan wakil bupati itu dipilih oleh mereka? Betul. Perform lah maksud saya. Betul. Nah, Harus perform. Yes. Biar kecurigaan kita itu menghilang. Mm-mm. Simpel kok saya minta Mas Ken dari dulu tuh ke mereka itu siarkan. Siarkan. Publikasikan pekerjaan kalian.
Ya. Yang saya takutkan bro, jangan-jangan mereka tidur lagi rapat, lagi sidang, dan juga tidak punya kompetensi untuk berbicara di ruang publik, makanya mereka takut. Ada loh anggota DPR tidak hadir ketika sidang. Bukan ada, banyak Pak. Nah, Banyak yang tidur juga kan? kan Banyak itu di dari TV-TV dari kan? kan di tata tertib persidangan itu ya, setahu saya dari 45 orang, 50 plus 1. Iya. Berarti kan berapa? 45 bagi 2. Iya. Berarti kan setengahnya hilang, nggak tahu kemana kan? Yes. Iya. Kadang juga sengaja dibuat deadlock. Begitu. Ngeri ya Pak strateginya. Begitu. Ya, memang kalau bicara DPR sih nggak ada habisnya bro. Nggak ada habis. Tapi kita break dulu DPR-nya ini. Ya. Cukup sampai di sini brother, kita sisakan untuk mereka berekspresi dulu. Nanti kita undang lah. Kalau mau datang. Intinya masing kalau sampai tahun ini mereka masih tidak bicara-bicara juga. Tahun depan kita buat podcast lagi, kita baca aja nama-namanya satu-satu gitu kan. Bila perlu kita survei di Liputan Sumbawa. Yes, kita survei. Mana anggota DPR dapil kalian yang tidak, yang jarang turun lah, Yes. yang tidak perform. Yes, kita sebutkan namanya ruang publik. Biar masyarakat yang Tahu, menghakimi. Betul. Kira-kira begitu berarti Ya. gimana? Ya semoga tahun ini mereka perform ya. Ya semoga lah. Iya, karena kan banyak itu semoga. kebijakan bupati, itu kan program visi misi bupati, itu kan ada banyak itu yang harusnya mereka tuh muncul, Ya. ya kan? Tapi hari ini kan kita masih belum dengar Ya. suara-suara itu. Semoga tahun ini kita bisa dengar. Terutama posisi. Oposisi saya pengen dengar. Karena mungkin yang masuk di pemerintahan kita Yes. serang pemerintah kan. Betul. Ya oposisi dong bersuara. Oposisi. Iya. Apa karena yang yang koalisi galak-galak kali ya? Iya. Lebih galak koalisi. Semoga peran oposisi itu berjalan dengan maksimal. Ini yang kita minta. Ya kita ini tidak menyoroti personnya ya. Iya. Tapi statusnya sebagai perwakilan rakyat. Betul. Kalau mereka tidak suka disebut oposisi, controlling saja. Controlling saja. Oke, kan sesimpel begitu. Ya wajar dong kita kritisi Iya, kan. iya. Ada yang ingin disampaikan terakhir, brother mungkin? Oke. Tetaplah berbuat baik. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.